Selamat pagi sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersyukur untuk kasih Kristus sepanjang malam hingga pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Sebelum kami memulai hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat dalam Mazmur pasal 38. Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geramu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku. Tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. 5 sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang. Tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang. Dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku. Dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku, memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan, Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung. Dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku, karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan, Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku. Ya Tuhan, keselamatanku. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Di suatu pagi yang sepi, seorang pria bernama Thomas duduk termenung di tepi ranjang rumah sakit. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang ayah biasa, suami, dan karyawan di sebuah perusahaan kecil. Tapi hari itu, hidupnya terasa ambruk. Dokter baru saja menyampaikan hasil pemeriksaan, jantungnya melemah karena gaya hidupnya selama ini. Terlalu banyak stres, terlalu sedikit istirahat, dan terlalu sering mengabaikan sinyal-sinyal kecil dari tubuhnya, dan dari Tuhan. Ia menatap keluar jendela rumah sakit yang menghadap ke taman kecil. Daun-daun berguguran, seperti hidupnya yang pelan-pelan kehilangan arah. Bukan hanya tubuhnya yang lemah, tapi jiwanya pun terasa kering. Istrinya mulai menjauh karena jarangnya ia hadir dalam komunikasi. Anak-anaknya lebih dekat dengan gawai daripada dengannya. Bahkan Tuhan terasa sangat jauh. Di saat itulah, ia membuka aplikasi Alkitab di ponselnya. Secara acak, ia membaca Mazmur 38. Tuhan,
Janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, dan tangan-Mu telah turun menimpa aku. Mazmur 38 ayat 2-3. Thomas berhenti. Kalimat itu seperti menegur langsung ke hatinya. Ia merasa seperti Daud, terluka bukan oleh musuh, tapi oleh teguran kasih dari Tuhan. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Daud menggambarkan penderitaan fisik dan batinnya. Bukan karena Tuhan benci padanya, melainkan karena Tuhan sayang padanya. Thomas mengingat bagaimana selama bertahun-tahun ia hidup mengejar ambisi pribadi. Ia berpikir sedang mengusahakan masa depan, padahal ia sedang perlahan kehilangan semuanya. Ia bahkan sempat menertawakan orang-orang yang rajin berdoa atau melayani di gereja. Tidak ada waktu, katanya saat itu. Tapi kini, Tuhan membuatnya duduk diam, di rumah sakit, dengan detak jantung yang tak stabil, agar ia bisa mendengar kembali suaranya. Ayat 19 dalam Mazmur 38 mengatakan, "Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku." Kalimat ini membuatnya sadar bahwa pertobatan bukanlah tanda kelemahan, tetapi jalan pulang menuju pemulihan. Ia akhirnya menangis, bukan karena takut mati, tapi karena tahu bahwa selama ini ia hidup tanpa arah. Terkadang Tuhan membiarkan kita jatuh, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Teguran Tuhan bukan murka, melainkan kasih. Seperti seorang ayah yang menghajar anak yang dikasihinya agar anak itu tidak terus berjalan ke jurang. Mazmur 38 bukanlah mazmur kutukan, itu adalah mazmur kerinduan akan pemulihan. Dalam hidup orang Kristen, kita tidak selalu mengalami kemenangan. Ada saatnya kita ditegur. Ada waktu di mana kita harus mengaku, aku telah salah. Dan justru di sanalah, saat kita berhenti membela diri dan mulai merendahkan hati, pemulihan dimulai. Sebab teguran Tuhan hari ini, bisa jadi penyelamat hidup kita esok hari. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk nafas hidup, untuk kesempatan yang Engkau berikan lagi kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pagi ini, bahwa meskipun kami sering gagal, jatuh, dan menyimpang dari jalan-Mu, Engkau tetap menegur kami bukan karena membenci, tapi karena Engkau sangat mengasihi. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang peduli dan tidak membiarkan kami terus berjalan di jalan yang salah. Terima kasih untuk setiap teguran-Mu yang membawa kami kembali kepada kasih dan kebenaran-Mu. Ajari kami hari ini untuk tidak mengeraskan hati, tapi mau dibentuk dan diarahkan oleh-Mu. Tuhan, kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu untuk sepanjang hari ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Engkau ada di depan kami, berjalan bersama kami, dan menopang kami dalam segala keadaan. Bimbing langkah kami, lindungi kami dari yang jahat, dan tuntun kami dalam setiap keputusan yang kami ambil hari ini. Kami juga berdoa bagi setiap permohonan yang disampaikan melalui komentar, melalui hati yang berharap dan berseru kepadamu. Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan mereka, setiap air mata, setiap pergumulan yang tidak terlihat oleh manusia. Kami mohon, dalam belas kasih-Mu, jawablah doa-doa mereka satu persatu sesuai waktu dan rencana-Mu yang terbaik. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, kiranya tangan-Mu menjamah dan memulihkan. Beri kekuatan bagi tubuh yang lemah, pengharapan bagi hati yang lelah, dan damai bagi pikiran yang gelisah. Kami juga berdoa untuk yang sedang dalam tekanan ekonomi, yang tidak tahu harus membayar apa hari ini, yang bingung mencari nafkah. Tuhan, bukakan jalan, sediakan dari sumber-sumber yang tak terduga, dan kuatkan mereka untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah lalai memelihara. Kami doakan pula bagi yang belum punya pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Tuhan, bukakan pintu yang sesuai dengan kehendak-Mu,
beri semangat untuk terus berusaha, dan tuntun mereka ke tempat yang tepat. Berkatilah keluarga kami, Tuhan. Satukan kami dalam kasih-Mu, jauhkan dari pertengkaran, dan penuhi rumah kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga berdoa untuk semua hamba-Mu yang melayani dengan setia. Kuatkan, cukupkan, dan beri semangat baru bagi mereka. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami dan para pemimpin ke dalam tangan-Mu. Beri hikmat, takut akan Tuhan, dan hati yang bersih bagi setiap pemimpin di negeri ini. Kiranya keadilan dan kebenaran-Mu memimpin tanah air kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, ketik amin sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dalam doa ini sekarang turun atasmu dalam nama Yesus. Dan jika saudara membutuhkan doa khusus, silakan beritahu kami di kolom komentar. Kami akan mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.